Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal nomor 3 dan soal nomor 4 gitu ya, melanjutkan dari video yang sebelumnya. Sebentar. Baik. Baik. Di nomor 3. Semoga sudah terlihat ya ininya PPT-nya. Baik, soal nomor 3. Oke. Ini adalah membahas tentang operasi dari turunan, gitu ya, fungsi turunan. Nah, sekarang kita akan lihat. Sini saya juga sudah sediakan rumusnya. Rumus ini sudah berada di materi kalau nggak salah chapter 2-3 ya tentang derivatif. Nah, dari teorema F, ini teorema F kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 3A, gitu ya. Di mana F minus G, jadi turunan F dikurangi turunan G X, gitu ya. Kita pakai yang ini. Sebenarnya bisa langsung, jadi turunan dari caranya bisa langsung turunan dari X dikurangi turunan dari G, fungsi G. Ini ya, kita pakai yang ini. Maka kalau ininya saya ganti dengan 5 gitu ya. Nah, maka tinggal turunan dari 5 dikurangi turunan dari turunan fungsi F5 dengan turunan fungsi F ini ya. Nah, kita lihat di sini lu soalnya ketutupan. Sebentar. Soalnya ketutupan. Saya buka dulu. Oke. Nah, berarti turunan yang 5 berapa? 6. Sudah disediakan, itu sudah dihitungkan oleh soal. Ini adalah 15. Maka jawabannya adalah minus 9. Itu adalah jawaban dari nomor 3. Sekarang 3B. Kalau dikalikan, apakah bisa langsung? Tidak bisa langsung gitu ya. Tidak bisa kemudian kita langsung F(X) dikalikan dengan GX. Ini. Sudah dibuktikan di materi bahwa ini nanti hasilnya tidak sama gitu ya. Nah, apa yang kita gunakan? Kita gunakan yang ini ya. Maka caranya adalah kita Fx, kita bisa pakai yang ini, kita bisa pakai yang ini ya, sama saja. Dikalikan turunan Gx gitu ya, ditambah fungsi Gx dikalikan turunan dari turunan dari Fx. Tinggal Fx-nya berapa? 9. Gx-nya berapa? 15 gitu ya. Ditambah GX-nya berapa? Oh, ini kalau X ya. Ini kalau saya ganti 5 bisa kan ya? Bisa gitu ya. Karena yang sudah tersedia karena soalnya adalah fungsi untuk nilai 5. Nah, G5-nya berapa? 8. Turunan fungsi F untuk nilai 5 adalah 6. Tinggal kita kalikan 9 kalikan 15 berapa? 135. Ditambah 8 dikalikan 6 48 ya. Maka jawabannya adalah 183. Ini jawaban untuk soal yang B. Gampang ya? Gampang. Sekarang kalau yang pembagian, operasi pembagian. Kita menggunakan rumus yang ini ya. Sebenarnya ini sama saja, tapi hanya masalah notasi saja yang berbeda. F dibagi G turunan dari X adalah GX, G-nya dulu ya, pembaginya dulu, jangan sampai keliru. Dikalikan turunan dari Fx, gitu ya, dikurangi Fx, dikalikan turunan dari Gx, dibagi pembaginya G kuadrat X. Ini ya, ups. Gx-nya berapa? Kita lihat. Ini langsung X-nya bisa langsung saya ganti 5 ya. Saya nggak perlu tulis lagi. G5-nya adalah 8. Turunannya berapa? 6 dikalikan 6 dikurangi Fx-nya berapa? 9 dikalikan Gx-nya adalah turunannya adalah 15 dibagi G kuadrat X. Nah, ini ya. Berarti 8 kuadrat. Berapa ini? 8 kali 6 48 dikurangi 9 135 dibagi 64. Maka jawabannya adalah minus ya ternyata. Minus 87 dibagi 64. Ya, sudah. Saya cek dulu. GX. Oh, kebalik ya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, ini ya bahayanya kalau kebalik. Saya erase all dulu. Maaf. Karena itu GX ya.
G dibagi F. Nah, ini ya. F5, langsung saya buat 5 ya. Maka kalau ini kan rumusnya F per G. Kalau ini G per F, maka kita pertama pakai F dulu gitu kan. Maka Fx dikalikan G turunan dari X, ini kan, dikurangi, apa ini? Gx dikalikan turunan dari, ini 5 ya, langsung 5 ya. F dibagi berapa? F kuadrat X. Kita langsung masukkan, kalau ini X, nah kalau 5 ya tinggal dimasukkan aja nilai F5-nya berapa? 9. Dikalikan G. Ini bisa saya ganti 5 kan ya? Kalau yang diminta adalah 5, maka semuanya saya ganti dengan 5. Turunan dari G5, fungsi Gx untuk nilai 5 adalah 15. Dikurangi fungsi Gx untuk nilai 5 adalah 8. Turunan Fx-nya adalah, ini F5. F5-nya 9. Turunannya adalah 6. Dibagi F kuadrat X. F kuadratnya berapa? 9. Dibagi F. Iya. F kuadratnya adalah ini salah ya. F kuadratnya berapa? 9 kuadrat. Berarti hasilnya adalah G per F. Soalnya adalah G per F. Berarti dia ya di sini berarti F kuadrat 5. F-nya adalah 9. Berarti ini adalah nilainya 135 dikurangi 48 dibagi 9 kuadrat adalah, oke, 9 kuadrat adalah 81. Berarti hasilnya adalah di sini 87 dibagi 81. Ini adalah hasilnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan soal selanjutnya. Ya. Soal selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari turunan untuk trigonometri. Ya, baik, kita akan coba yang A dulu. Yang A, Y sama dengan sinus X cos X. Maka berapakah DY? DY adalah D kalikan sinus X cos X. Nah, sinus X ini kita bisa anggap sebagai, jadi kita bisa anggap Fx adalah sinus X. Kemudian Gx adalah cos X. Maka berlakulah perkalian di sini kan. Berarti kan ini adalah D dikalikan Fx dikalikan Gx. Maka rumusnya apa? Kalau misalnya pakai rumus yang ini, gitu ya. Maka rumusnya adalah Fx dikalikan D Gx, ini ya, ditambah Gx dikalikan Dfx. Berapakah? Fx-nya berapa? Sinus X. Ini turunannya berapa? Turunannya adalah, nah ini, cos X. Kalau yang di sini turunannya adalah minus sinus X. Kita pakai rumus teorema A. Maka dgx-nya adalah berapa ini? Dikalikan minus sinus X. Gx-nya berapa? Gx-nya adalah cos X dikalikan dfx-nya adalah, ini kan sin X, fx-nya. Turunannya adalah cos X. Berarti sama dengan minus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Sama dengan, boleh saya jadikan begini, cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Inilah jawabannya untuk yang 4A. Baik, selanjutnya nomor 4B. Ini ya. D. X untuk X cos X ditambah sinus X dibagi X kuadrat ditambah 1. Boleh nggak ini saya anggap yang atas ini adalah sebagai Fx gitu ya, yang bawah ini sebagai Gx, sehingga nanti kita bisa menggunakan rumus ini. Nah,
Cuman supaya memudahkan, karena ini nanti diminta turunannya, kalau fx, kita hitung dulu turunannya, fx-nya sama dengan x cos x ditambah sin x, gitu ya, y-nya, gitu ya, maka dy-nya adalah berapa? Nah, ini Anda berarti dx cos x ditambah d sinus dx sinus x. Ini ya. Maka sama dengan, ini ya, sama dengan, Anda ini kan perkalian ya, dx cos x. Berarti Anda bisa pakai rumus perkalian. Apa itu? X, ini ya, contoh saya bawa ke sini deh. X dikalikan cos x. Ini ya, berarti dx x kalikan cos x. Berarti rumusnya adalah x dikalikan d cos x, dx cos x, ditambah cos x, pakai rumus ini ya, pakai rumus, perkalian nggak ada di sini. Cos x dikalikan dx x. Jadi x dikalikan turunannya cos x, ditambah cos x dikalikan turunannya, dikalikan turunannya x. Turunannya cos x berapa? Minus sin x. Cos x. Turunannya x berapa? 1 kan ya? 1. Berarti sama dengan berapa ini? Minus x sin x ditambah cos x. Berarti saya bisa taruh sini ya. Saya bawa kembali ke sini. Hasilnya adalah ini minus x sinus x ditambah cos x ditambah apa ini? Dx sin x. Turunannya sin x adalah cos x. Berarti sama dengan dy untuk fx ini adalah dfx ya. Saya mungkin lebih ini sama dengan berapa? Minus x sin x ditambah 2 cos x. Kita udah dapat yang ini, fx turunannya. Nah, sekarang jadi kita sudah dapat fx, kita juga sudah dapat turunannya fx. Sekarang gx. Gx-nya adalah berapa? X kuadrat ditambah 1. Berarti dx gx-nya adalah berapa? Tinggal di ini kan ya. 2x ditambah, ini turunannya adalah 0. Berarti sama dengan 2x. Oke, semuanya sudah didapatkan di sini. Sekarang kita hitung di sini. Kita hitung di sini ya, biar nggak pindah halaman. Nah, maka untuk rumus ini ya, berapa rumus dx itu? Berapa rumus dx dalam kurung fx dibagi gx sama dengan, kan ini ya, sama dengan gx dikalikan dx fx dikurangi fx dikalikan dx gx dibagi apa ini? G kuadrat X. Ya kan? Kita ke sini. Maka sama dengan, kita bawa ke sini ya. Gx-nya berapa? Gx-nya adalah X kuadrat plus 1. Berarti ini X kuadrat plus 1. Dikalikan dx fx. Fx-nya, dx fx-nya udah ketemu ini kan? Minus X sinus X ditambah 2 cos. Kayaknya ini butuh halaman baru ya. Sebentar. Kita pakai halaman baru ya. Ya, baik. Oh, sudah. Baik, tadi kita menghitung di sini ya. Kita buat halaman baru. Oke, baik. Kita ke sini ya.
Kita ke sini, ini kita bawa ke sini. Jadi, tadi apa? Fx dibagi Gx sama dengan Gx dikalikan turunan dari, atau ini ya pakai dx Fx, dikurangi Fx, dikalikan turunan dx Gx, dibagi berapa? G kuadrat X. Ya. Nah, maka sebentar, saya harus ngecas dulu. Sebentar. Maka tadi kita sudah dapatkan Gx-nya adalah ya. Oke. Gx-nya adalah mana? Ini adalah Gx-nya. Ini adalah Gx. Ini adalah Gx, ya kan? Kemudian ini adalah turunan dari Gx, 2x. Ini adalah Fx. Dan ini adalah turunan dari Fx. Kita sudah dapatkan di sini. Sekarang kita tulis bersama-sama. Gx-nya adalah berapa tadi? X kuadrat plus 1. Oke. Turunan Fx-nya berapa? Tadi 2 cos X, ya kan? Dikurangi X sinus X. Oke. Kemudian dikurangi Fx-nya berapa? Fx-nya ini, X cos X ditambah sin X, dikalikan turunannya Gx adalah 2X. Berarti ini adalah X cos X ditambah sin X, dikalikan 2X. Ya, dibagi G kuadrat X. Gx-nya berapa? X kuadrat ditambah 1. Berarti sama dengan ini saya bisa kalikan ya. Saya bisa kalikan X kuadrat dikalikan 2. Jadi ini dikalikan ini, dikurangi ini kalikan ini, ditambah ini kalikan ini, kurang ini kalikan ini juga begitu. Dikalikan. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat cos X dikurangi X pangkat 3, ini ya, 2x kuadrat cos X, dikalikan, ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah dikalikan X kuadrat dikalikan minus X sin X, maka jadi minus X kuadrat sinus X. Selanjutnya ini, 1 dikalikan 2 cos X berarti tinggal 2 cos X, kemudian 1 dikalikan minus sin X berarti tinggal minus X sin X. Nah, ini Anda tinggal kalikan minus 2X kuadrat cos X. Jangan lupa ini minus, karena ini plus maka dia harus jadi minus. 2X kalikan sin X berarti 2X sinus X. Anda bagi dengan X kuadrat plus 1. Ada yang bisa dicoret? Yuk kita coret bareng-bareng. 2X kuadrat cos X sama ini, 2X kuadrat cos X. Ini ya. Maka hasilnya saya tuliskan gini aja ya, sama dengan ini ya, ini saya tuliskan lagi minus X pangkat 3 sinus X, ini ya, kemudian ditambah ini 2 cosinus X, ini ya, kemudian dikurangi X sinus X, dikurangi 2X sinus X, saya bisa jadikan 3X sinus X ya, dibagi X kuadrat plus 1. Inilah jawabannya. Oke, ini jawaban nomor 3B. Selanjutnya kita masuk ke 3C. Ini dengan cara yang sama gitu ya. Berapakah dx untuk fungsi sinus x dibagi x ini ya. Sinus x dibagi x. Caranya sederhana, sangat sederhana gitu ya. Kita tahu bahwa kita bisa jadikan ini jadi fx dibagi gx ya. Kalau fx-nya sama dengan sin x, kenapa jadi fx per gx? Biar bisa selesaikan dengan cara ini, gitu ya. Kalau fx-nya sin x, maka dfx atau dy-nya sama dengan berapa? Ini coba lihat. Ya, kalau dia sin x, turunannya adalah cos x. Kalau cos x, turunannya adalah minus sin x. Maka turunannya adalah cos
X. Maka kita sudah dapat fx dan turunan dari fx. Nah, gx-nya berapa? Gx-nya adalah x. Kalau gx-nya adalah x, ini x ya, dx. Dx gx atau turunannya adalah berapa? 1. Maka kita bisa selesaikan, kita balik dari sini ke sini, saya letak sini ya. Fx dibagi gx kan sama dengan gx dikalikan turunan dari fx dikurangi fx dikalikan turunan dari gx dibagi g kuadrat x. Nah, gx-nya berapa? 1. X ya. X. Turunan fx-nya berapa? Cos x. fx-nya berapa? Sinus x. Turunan gx-nya berapa? Turunan gx-nya adalah 1. Anda bagi g kuadrat x-nya adalah x kuadrat. Ya, ini jawabannya. X cos x dikurangi sin x, ini kan dikalikan 1, satunya bisa hilang dibagi x kuadrat. Ini adalah jawaban nomor 4C, gitu ya. Baik, itu adalah penjelasan untuk kali ini. Selanjutnya untuk pembahasan chapter yang keempat akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.